Al-Muslimun TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan minal musyrikin. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi laylan alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah. Hadirin dan hadirat, para bapak, ibu-ibu serta jamaah Masjid Al-Muslimun, Indraprasta. Indraprasta atau Bantarjati? Indraprasta. Saya suka keliru antara Bantarjati dengan Indraprasta. Bogor Utara. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini, kita bisa bangun dari peraduan kita, kemudian menuju ke masjid kita ini. Harapan kita semoga langkah kaki kita menuju ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, di antara bentuk sedekah, sesuatu yang mendapatkan pahala adalah wa bi kulli khutwatin tamshi biha ila salati sadaqah. Wa bi kulli khutwah, setiap langkah kaki kita menuju ke tempat salat dihitung sebagai sedekah. Maka bersyukurlah hari ini yang rumah pahalanya lebih banyak karena langkahnya lebih banyak insyaallah. Hadirin dan jemaah serta para ibu rahimakumullah, seperti disampaikan, kalau biasanya kajian kita ini dilaksanakan mungkin saban Sabtu dan Ahad pagi sampai waktu syuruk, hari ini spesial libur Isra dan Mi'raj, maka kajian juga spesial. Insyaallah kajian kita akan berlangsung nanti dari sekarang sampai nanti jam berapa nih? Ya, jam 9. Siap ibu-ibu jam 9? Siap? Yang siap silakan, saya jam 7 pamit. Karena setengah 8 saya harus ke Jakarta. Jam 9 ada acara berikutnya di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, Jadi saya mohon izin maksimal nanti jam 7 sudah meninggalkan tempat ini, Baik, jamaah rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal berapa, Bu, sekarang, Bu? Ibu-ibu biasanya kalau tanggal muda ingat dia, Karena baru dapat uang belanja, Bapak yang gajian juga demikian. Tanggal 8 Februari, yang bertepatan dengan 27 Rajab 1445 Hijriah. Rajab, Ruwa, Ramadan. Demikian hitungan kakek nenek kita dulu. Rajab, habis itu masuk bulan Ruwa, dan artinya sekitar sebulan lebih 3 hari lagi kira-kira kita akan masuki bulan suci Ramadan. Kan itu doa yang sering kita lantunkan, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi makna doa ini baik. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab
wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini, dan keberkahan juga di bulan Sya'ban, yang 3 atau 4 hari akan menjelang, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah agar mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab, di mana pada bulan ini menurut sejarawan, para muarrikhun, pakar sirah, terjadi peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa luar biasa, dan ini fakta, bukan fiktif. Jadi ini fakta. Disebutkan peristiwanya di dalam Al-Quran. Jadi bayangin, kalau kita nggak percaya berarti kita tidak percaya kepada Al-Quran. Diceritakan dalam banyak riwayat dan hadis-hadis sahih Rasulullah. Walaupun secara logika, logika sederhana tidak mungkin diterima akal, sulit diterima akal. Tapi ini benar-benar terjadi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-Quran, Subhanalladzi, Maha suci zat. Allah memulai kisah penjelasan tentang peristiwa ini dengan kalimat tasbih. Para ulama mengatakan ini artinya apa? Ini bukan hal yang biasa. Subhanalladzi, Maha suci, alladzi, zat yang, Allah, yang telah asra, memperjalankan. Maka peristiwa ini disebut dengan Isra. Asra yusri itu artinya memperjalankan. Kalau sara itu berjalan, tapi kalau memperjalankan. Nah, siapa yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Abdihi, bi'abdihi, hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT jemaah memperjalankan hambanya Muhammad SAW, dari mana? Minal Masjidil Haram. Dari mana, Bu? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di mana? Ada di Mekah. Ada yang sudah pernah ke Mekah? Sudah ke Masjidil Haram? Sudah, alhamdulillah. Yang belum, kita doakan semoga segera berangkat. Berangkat ke tanah suci, baik melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah. Februari ini ada pemberangkatan, tanggal 15 Maret Ramadan ada juga pemberangkatan, tanggal 24 April ada juga pemberangkatan, lalu tanggal 25 Juli ada lagi, 15 Agustus ada lagi. Jadi 5 bulan ke depan sudah terjadwal, silakan pilih tanggalnya. Enggak bareng enggak apa-apa, kita ketemu di Jeddah, boleh Minal Masjidil Haram, dari tempat lahir Rasulullah. Allah memperjalankan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Al Masjidil Aqsa ada di mana, Ibu-ibu? Ada di Palestina. Googling, nanya ke Om Google. Ini cara belajar yang paling mudah. Makanya anak-anak kita hari ini kalau mereka punya PR, tugas dari rumah, tugas dari sekolah, bawa ke rumah, daripada dia nanya ke maknya, mendingan dia nanya ke Google.
Jawaban Google itu lebih cepat daripada jawaban maknya. Ya. Anak saya pernah nanya, Umi, ini berapa nih tinggi Monas? Istri saya mana tahu tinggi Monas gitu ya. Nggak pernah juga ngukurnya gitu ya. Saya tanya Google langsung keluar gitu kan. Jadi luar biasa. Nah, kata Om Google, jarak antara Masjidil Aqsa kira-kira, nanti cek lagi ya, 1.500 kilo. Itu dari Indraprasta menuju kemana itu Pak? 1.500 kilo itu. Surabaya? Atau Bali, lebih lagi mungkin ya. 1.500 kilo. 3 kali lipat jarak Mekah Madinah. Jadi kalau Mekah Madinah itu sekitar 500 kilo. Nah ini jarak Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sekitar 1.500 km. Allah memperjalankan nabinya Rasulullah ya, dari Mekah ila dalam jarak 1.500 km lailan, semalam doang. Padahal perjalanan darat waktu itu kalau kita hitung, ini kira-kira aja ya, Mekah Madinah itu Bu, kalau pakai unta itu kira-kira 8 sampai 10 hari. 10 hari deh. Ini 3 kali lipat, berarti minimal sebulan tuh, minimal. Perjalanan darat waktu itu minimal banget tuh, sebulan. Dari Mekah menuju ke Palestina kira-kira sebulan. Nah, ini perjalanan Isra Rasulullah hanya butuh waktu lailan. 1 malam. Itu 1 malam pun udah PP, Bu. Tahu PP? Iya, ya. Tapi yang benar itu pergi pulang. Masa orang pulang dulu baru pergi? Kapan nyampe nya gitu ya? Zihaban wa iyaban, berangkat dan pulang. 1.500 km ditempuh dalam waktu 1 malam saja, dan itu pun sudah bolak-balik. Karena itu secara logika sederhana, dan ini kita masuk ke spirit Isra Mi'raj ya. Secara logika sederhana ini nggak mungkin terjadi. Karena itu kalau kita belajar sirat Nabawi ya jamaah, ketika Rasulullah SAW pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj dan kemudian menceritakan hal ini penduduk Makkah waktu itu ya, penduduk Makkah ini terbagi menjadi 3. Pertama, ada grupnya Abu Jahal. Ada di sini grupnya Jahal. Apa itu? Ketika dia mendengar kisah bahwa Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bolak-balik ya, semalam doang, Abu Jahal ini segera mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata dia, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, udah dapat info terkini belum? Udah dapat updatean belum nih?" Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Temanmu itu Muhammad cerita, katanya semalam dia berangkat dari Masjidil Haram ini, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Bolak-balik," kata dia, "semalam doang." Jadi Abu Jahal ini jamaah seperti buzzer mendapatkan konten baru. Ya. Jadi selama ini dia mencari-cari kesalahan Rasulullah, mencari peluang ya, konten dusta Rasulullah. Ya. Dia pengen tahu gitu kan, pengen mendapatkan materi dan ingin menuduh Rasulullah itu sebagai kadzab, ya, tukang bohong. Tapi selama ini nggak pernah berhasil karena Nabi memang nggak pernah dusta. Nabi tidak pernah berbohong sama sekali. Nah ini ketemu nih. Ya, dia seperti mendapatkan materi baru gitu kan untuk membuli Rasulullah SAW ya, dan menyebutkan dia seorang pendusta. Temanmu itu menceritakan kalau dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah dalam 1 malam. Ini nggak mungkin terjadi. Dia seorang pendusta, kata Abu Jahal. Apa komentar Abu Bakar Siddiq? Kata Abu Bakar Siddiq, kata Abu Jahal, kata Abu Bakar Siddiq apa? Kalau Muhammad yang cerita, kalau dia yang cerita, lebih dari itu saya percaya. Syaratnya dia yang cerita. Maka sejak saat itu Abu Bakar ini dikenal dengan As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq, Bu?
alladzi yusaddiqu, orang yang membenarkan. Kata Imam Al-Qurtubi, di antara karakter Rasulullah, sifat wajib bagi Rasulullah dan harus juga sifat wajib bagi, ada 4. Di antara adalah as-siddiq, amanah, fatona, dan tabligh. Jadi sifat Abu Bakar Siddiq dan sifat para nabi. Para nabi juga disebut dengan as-siddiq. Yusuf alaihissalam itu dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin, dan seterusnya. Jadi Yusuf itu dikenal dengan as-siddiq. Kemudian Nabi Ibrahim juga dalam surat Maryam disebutkan siddiqun nabiyyah. Nabi Idris juga dijuluki dengan siddiqun nabiyyah. Abu Bakar as-siddiq, yang benar, yang membenarkan, orang yang menyesuaikan antara ucapannya dengan perbuatannya. Huwa siddiq, itulah as-siddiq. Kelompok pertama. Nah, kelompok yang kedua, ada tipe orang yang fihi taraddud wa tasyakkuk, orang yang bingung, fihi tahayyur, dia galau ketika mendengar Rasulullah cerita bahwa diperjalankan dari Mekah ke Al-Aqsa bolak-balik. Orang-orang seperti ini yang sudah rada peduli dengan Islam, tapi belum masuk Islam, yang gelisah seperti ini kalau dalam pemilu ini swing voter, Bu. Jadi suara yang mengambang, yang sampai hari ini belum menentukan pilihan. Apa milih nomor 1, 2 atau 3? Suara mengambang nih, yang masih bingung, mana yang harus dipilih. Nah, hari itu ada juga orang-orang seperti ini walaupun tidak banyak. Mungkin orang melakukan perjalanan secepat itu dalam waktu yang sangat singkat, nggak mungkin. Cuman masalahnya yang cerita Rasulullah, fihi ada tasyakkuk, ada taraddud, ada kebingungan di antara mereka. Ada yang datang masuk ke gua-gua menyendiri, bingung gitu kan, ini benar atau tidak. Ini kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompoknya Abu Bakar, yang langsung percaya, beriman karena yang cerita Rasulullah dan diabadikan oleh Al-Quran. Nah, kita jamaah jangan sampai seperti Abu Jahal, jangan sampai juga seperti kelompok-kelompok sebagian tokoh Quraisy tadi itu, yang belum masuk Islam tapi sudah percaya kepada Rasulullah, tidak berdusta. Kita berharap menjadi kelompoknya Abu Bakar Siddiq, setuju, beriman, percaya kepada peristiwa ini. Apalagi, mohon maaf, para ulama kemudian menjelaskan secara logika, peristiwa Isra dan Mi'raj ini dalam penelitian ilmiah jamaah sangat bisa diterima akal. Dan dari sisi tarikian, dari sisi sejarah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan kali yang pertama. Jadi kalau kita tidak percaya Isra dan Mi'raj yang diabadikan oleh Al-Quran, ada banyak ayat yang lain yang juga kita tidak percaya. Misalnya apa? Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu jemaah tinggal di Palestina, tinggal di Baitul Maqdis. Beliau yang mendirikan ulang Bait. Dia mendapatkan laporan dari burung hudhud bahwa ada seorang ratu cantik jelita tinggal di daerah Yaman, Sabah, atas Palestina menuju ke Yaman, di ujung ke ujung tuh Jazirah Arab. Saya tanya ke Google, berapa jarak antara Yaman menuju ke Palestina? Kata Google, 2.500 kilo. Nabi Sulaiman ada di Palestina, ratu cantik menyembah matahari ada di Yaman, ada di Sabah. Maka dikisahkan terjadilah surat menyurat antara Sulaiman dan Ratu Sabah ini, dan pada akhirnya Ratu Bilqis, penguasa Sabah ini pengen datang langsung ke Palestina ketemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka berangkatlah sang ratu ini dengan bala tentaranya, dengan pengikutnya menuju naik ke atas ke Palestina. Nabi Sulaiman yang mengetahui hal ini segera menyiapkan istananya, dihiasi semoga mungkin. Bahkan dalam Al-Quran di surat An-Naml dikisahkan lantainya itu, Pak, lantainya sengaja dibuat dari kaca. Dari kaca, dan di bawahnya kolam ikan. Wah, asik juga tuh kalau punya rumah seperti ini gitu ya. Untuk menyambut ratu ini. Semua sudah clear, semua sudah siap, hanya satu yang belum. Itu ratu cantik nanti, penyembah matahari ini, kalau dia datang, duduk di mana? Apakah duduk di karpet?
Apakah duduk di kursi yang siapkan? Mereka akhirnya sepakat. Kita bikin surprise. Kita bikin kejutan. Resikonya apa? Berarti harus mindahin singgasananya yang ada di Sabah ke Palestina. Dalam ukuran kursi singgasananya masih OTW. Oke, tunggu wae. Kata orang Sunda ya. Ya, ini suka jadi alasan bagi kita ya. Ditungguin nggak datang. Begitu WA, di mana posisi? OTW. Nggak taunya orangnya masih mandi gitu ya. OTW apaan gitu ya. Jangan sampai Ratu Bilqis udah nyampe istana Sulaiman tapi kursi belum nyampe. Maka berkatalah Sulaiman alaihissalam dan surat Al-Naml dikatakan, "May ya'tini bi arsyiha." Kata Sulaiman, "Ayo, siapa yang bisa bawa kursi Bilqis itu kemari?" Qalat, maka berkatalah ifritun minal jinni, jin ifrit bu, berkata, kata dia, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Saya bisa mendatangkan kursi itu sebelum ente berdiri ya Sulaiman. Cepat banget tuh, sebelum Sulaiman berdiri udah nyampe. Kata Sulaiman, ada yang bisa lebih cepat lagi nggak? Ini kayak kita pengen ngirim paket, Mbak. Pengen cepat. Ada yang pengen cepat, ada yang lebih cepat lagi. Maka berkatalah abdun min ibadillah, seorang hamba manusia ya, alladzi yang telah diberikan ilmu minal kitab, yang telah diberikan ilmu teknologi, kata B.J. Habibie gitu ya, yang luar biasa kala itu. Apa kata laki-laki ini? Seorang laki-laki, ilaika tarfu, saya bisa mendatangkannya sebelum mata Anda berkedip. Jadi sebelum Sulaiman ting, mata yang berkedip, itu kursi udah nyampe. Percaya kepada Isra dan Mi'raj, berarti kisah Sulaiman yang diabadikan Allah dalam surat An-Naml, Al-Quran ini pun kita harus coret. Nah, karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang nyata, bagian dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para nabi itu pada umumnya memiliki kelebihan sebagai bukti bahwa dia mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca Qasasul Anbiya, cerita para nabi, kita akan menemukan betapa para nabi itu punya mukjizat. Misalnya mukjizat Nabi siapa? Ibrahim. Apa Bu mukjizat Nabi Ibrahim? Ada yang ingat? Tidak mempan dibakar api. Lalu mukjizat Nabi Musa apa Bu? Pak, tongkatnya bisa jadi ular, bisa membelah lautan, laut merah, bisa dipukulkan ke batu dan mengeluarkan mata air, sampai sekarang disebutkan Ain Musa, sampai sekarang masih ada, gitu kan? Ini mukjizat. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan banyak hewan. Ini mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi, yang secara logika nggak masuk akal. Gimana mungkin ada orang dibakar nggak mati? Gimana mungkin ada tongkat bisa jadi ular? Dan ini bukan sihir. Gimana mungkin tongkat bisa membelah lautan? Antaranya selain Al-Quran juga perjalanan Isra dan Mi'raj yang secara logika tidak masuk akal pada waktu itu. Dan kita hari ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini memiliki hikmah. Ada spirit tersendiri. Apa itu? Pertama diantaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini bagian dari tasliyatun lin Nabi, hiburan, motivasi bagi Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Saya terus terang ya, menelusuri jejak-jejak Rasulullah, mendalami tema sirat Nabiyah ini barangkali lebih dari 20 tahun. Konsentrasi dari tahun 2000 sampai sekarang 2024. Sudah 24 tahun, Pak. Dari penelusuran saya kira-kira para ulama emang berbeda pendapat tentang waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Enggak fix tanggal 27 dan bukan juga fix bulan Rajab, tapi terjadi. Namun mereka sepakat peristiwa ini terjadi qablal hijrah, sebelum Nabi hijrah. Peristiwanya era Makkiyah ketika Nabi berada di Mekah. Dan ba'da wafati Khadijah, setelah wafatnya Khadijah. Pada rentang antara tahun 11 kenabian sampai tahun ke-13 kenabian. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada rentang tahun ini. Karena itu para ulama menegaskan di antara hikmah
peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah tasliyah. Dua orang yang sangat beliau cintai, Abu Talib sang paman dan Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu anha. Dalam kurun 3 bulan bersamaan, Abu Talib wafat meninggal pada bulan Rajab, sementara Khadijah meninggal di bulan Ramadan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Abu Talib meninggal di bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian, sementara Khadijah meninggal tahun yang sama di bulan Ramadan. Meninggal dalam waktu yang tidak berjauhan, orang-orang yang sangat dicintai Rasulullah, sang paman yang menjadi abi ba'dal ab, ayah keduanya, dia yang menjadi ayah Rasulullah setelah ayahnya meninggal dan kemudian kakeknya wafat. Abu Talib lah yang melihara Rasulullah dan sangat disayangkan, sang paman yang sangat beliau cintai, beliau sayang ini meninggal dalam keadaan kafir. Ini yang membuat Nabi kesedihannya itu bertumpuk-tumpuk jamaah. Kita bisa bayangkan ada orang yang sangat kita sayangi, yang telah membantu kita, menaungi kita gitu kan selama ini, lalu kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan tidak muslim, dalam keadaan kafir, tidak bersyahadat. Ya ammi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah asfa'u biha amam Allah yaumal qiyamah. Jadi ketika dia terbaring, Abu Talib ini terbaring sakit, inda sakratul maut, ketika meninggal dunia, maka di telinganya dibisikkan oleh Rasulullah, ya ammi, wahai paman, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai, katakan itu doang. Asfa'u biha amam Allah yaumal qiyamah. Saya tinggal Abu Talib ini tak mengucapkan syahadat. Sedih Rasulullah, menangis Rasulullah. Satu. Yang kedua adalah wafatnya Khadijah. Khadijah ini jamaah bukan hanya istri Rasulullah, tapi orang yang betul-betul memberikan jasa yang luar biasa kepada Rasulullah. Dia memberikan dia beriman ke Rasulullah ketika orang-orang kafir. Saddaqatni inda kadzdzaba biyan nas. Khadijah itu, kata Rasulullah, beriman kepadaku, membenarkan risalahku inda kadzdzaba biyan nas, ketika orang-orang mendustakanku. Dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang sedang memboikotku. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy memboikot Rasulullah, Khadijah memberikan semua hartanya kepada Rasulullah. Dan dia beriman lebih dulu. Orang yang pertama kali dari kalangan manusia ini jemaah, manusia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah adalah Khadijatul Kubra, istri Rasulullah. Meninggal dunia. Sedih Rasulullah, menangis. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah itu tidak pernah menangis sedih, berduka sesenggukan suaranya, illa kecuali pada 2 peristiwa. Wafatnya Khadijah dan sang paman. Yang kedua adalah wafatnya pamannya Hamzah pada peristiwa perang Uhud. Nangis Rasulullah. Maka para ulama menyebut tahun itu cita, tahun kesedihan. Maka Allah SWT memperjalankan Rasulullah yang tasliyatun lin Nabi. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua jemaah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bagian dari bukti kebesaran, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kecil. Bumi ini besar, tapi bagi Allah kecil. Apalagi kita yang berada di bumi. Kita di mata Allah SWT tidak ada apa-apanya. Dan dengan kemahakuasaannya, Allah SWT mampu melakukan apapun yang dikehendaki, termasuk hal-hal yang mustahil bagi kita. Maka sering saya sampaikan kepada anak-anak ataupun dan para mahasiswa, bahwa dalam hidup ini saya bilang kaidahnya ada 3. Pertama, untuk menggapai kesuksesan, keberhasilan, rumusnya begini. Ikhtiar ditambah dengan doa sama dengan hasil. Ikhtiar, wajib ikhtiar. Jangan sampai saya anak-anak kita ujian, besok ujian. Malam ini kok nggak belajar? Saya tawakal. Enggak, salah itu Ikhtiar yang banyak. Perbesar ikhtiar, usaha. Kalau kita pengen mendapatkan keuntungan
pengen lulus dengan hasil memuaskan, belajar yang benar dan seterusnya. Ikhtiar, kewajiban bagi kita akhir. Tapi ingat, sebagai muslim jamaah, ini dengan doa. Sandarkan semua ikhtiar kita kepada Allah SWT. Karena yang meng-on off-kan, ya, kalau ibarat listrik, on off, berhasil dan tidak, usaha seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada apa-apanya. Ya. Termasuk saya serukan kepada jamaah dimanapun berada, ya. Ini pilpres, saya nggak boleh kampanye di masjid gitu kan, dimanapun. Ini tempat umum tidak boleh gitu kan. Tapi saya ingin menyeru kepada bersama bahwa memilih wakil rakyat, presiden jangan main-main. Kita harus ikhtiar dan doa supaya Allah memberikan kepada kita wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang soleh yang bisa membawa masyarakat kita menuju yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ikhtiar. Tapi ingat, lagi-lagi bukan hanya ikhtiar, doa. Itu yang akan mendatangkan hasil. Nah, kita suka keliru. Anak-anak kita suka keliru. Kelirunya di mana? Kita biasanya fokus pada hasil. Pokoknya saya dapat. Pokoknya menang. Pokoknya saya jadi anggota dewan. Pokoknya saya untung. Wah. Pokoknya saya lulus. Nah, ini namanya apa? Fokus pada hasil, dan ini salah. Ya, mestinya apa? Allah dengan tawakal, dan insya Allah hasil tidak akan membohongi ikhtiar. Dan bukan hanya kita, Pak. Kaidah ini berlaku untuk semua, bahkan bagi para rasul. Saya ingin cerita sedikit bagaimana ikhtiar ini penting, tapi yang meng-on off-kan itu Allah. Misalnya, pada peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kita review sedikit kisah ini karena ada hubungan dengan kemahakuasaan Allah. Nabi pengen hijrah ke Madinah. Ya, para sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan yang lain berangkat semua. Tinggal Nabi dan beberapa orang yang belum berangkat, sengaja di akhir. Nabi akan berangkat meninggalkan rumahnya di Kamis malam Jumat 27 ya, bulan Safar. Demikian dikisahkan. Ya, akhir bulan Safar beliau akan berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Kafir Quraisy tahu Nabi akan berangkat. Dan mereka sudah memutuskan di Darun Nadwa untuk mencegah keberangkatan hijrah Nabi dan ingin membunuh beliau. Nabi akan berangkat, rumah beliau dikepung. Dikepung oleh 10 orang bersenjata lengkap, siap membantai Rasulullah kalau beliau keluar. Nah, di sini kita melihat jamaah bagaimana seorang Rasul Muhammad SAW melakukan ikhtiar yang betul-betul maksimal. Jadi enggak mentang-mentang Nabi utusan Allah, di rumahnya dikepung pengen keluar, dia duduk bersila, merapal mantra, kemudian tuyung pergi. Enggak, bukan begitu caranya. Itu bukan ikhtiar. Apa ikhtiar Rasulullah? Meminta Ali untuk tidur di tempat tidur beliau. Ini ikhtiar. Sehingga ketika orang-orang mengintip rumahnya, tenang, Muhammad mesti tidur. Padahal bukan Muhammad itu SAW, itu adalah Ali. Ini kata anak saya, Nabi itu ternyata bisa ngeprank juga, gitu kan? Ngerjain. Rasulullah langsung berangkat? Enggak. Beliau bersembunyi di Gua Sur. Ya, arah Gua Sur itu kalau kita lihat peta beda dengan arah Madinah. Madinah itu ke sono, Gua Sur itu di sini. Lagi-lagi ini adalah ikhtiar. Sehingga ketika pagi hari orang-orang tidak sabaran mendobrak pintu Rasulullah dan tidak menemukan Nabi di rumahnya, mereka buru-buru mengejar Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah, arah ke sana. Taunya Nabi bersembunyi di Gua Sur. Ini semua ikhtiar. Nanti ketika akan berangkat, Nabi menyewa seorang penunjuk jalan, ikhtiar. Pertanyaannya adalah, apakah seluruh ikhtiar Rasulullah ini berhasil? Tidak. Nabi sudah menempatkan Ali tidur tempat tidurnya. Nabi sudah naik ke Gua Sur. Berhasil menemukan tempat persembunyian Rasulullah. Mereka naik ke atas Gua Sur dan hampir menemukan Rasulullah. Gemetar Abu Bakar As-Siddiq, ketakutan manusiawi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Lau anna ahadahum, andai salah seorang dari mereka menundukkan kaki, melihat jempol kaki mereka sendiri, la ra'auna, pasti mereka akan menemukan kami. Nabi itu mestinya udah ketemu, udah dekat banget.
Sudah ketemu mestinya, tapi tidak. Siapa yang menutup mata kafir Quraisy itu? Siapa yang membuat hijab sehingga mereka tidak bisa menemukan Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini kita jangan tinggalkan Allah. Kepada anak-anak, saya sering sampaikan, di antaranya apa? Membiasakan mereka berdoa. Maka dengan berdoa itu berarti kita mengkoneksikan anak kita dengan Allah. Dimanapun dia berada, dia akan ingat Allah. Apapun masalah kita, dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakit, ikhtiar, yes, tapi libatkan Allah. Ini hikmah yang kedua. Isra Mi'raj, bukti kebesaran, kemahakuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita hari ini harus menjadi motivasi, penyemangat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah Subhanahu wa taala berkata. Kemudian yang ketiga, hikmah yang berikut adalah ujian. Ujian keimanan bagi kita semua, umat Islam. Apakah mau percaya atau tidak? Dan yang seperti ini banyak. Kita jamaah tidak pernah ketemu Allah. Ada yang pernah ketemu Allah? Enggak pernah. Mengapa kita mau menyembahnya? Mengapa kita mau bangun subuh sedang ngantuk-ngantuknya? Apalagi ini ya, rada-rada musim dingin ya, berat banget tuh selimut kita ya. Selimut kita itu paling beratnya paling setengah kilo, Bu. Tapi hari-hari gini bisa jadi berat selimut kita itu bisa jadi 10 kilo. Di seberang sana, bukan di perumahan ini, sono-sono ya, banyak yang tidak sanggup. Bukan hanya bangun, kita wudhu. Bukan hanya wudhu, kita datang ke masjid ini dalam kondisi penuh ujian tadi karena Allah. Karena kita percaya kepada Allah walaupun kita tidak pernah lihat. Kita juga percaya kepada Rasulullah walaupun kita tidak pernah ketemu orangnya. Kita hanya mendapatkan informasi Rasulullah dari riwayat-riwayat. Tapi mengapa kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah? Ini disebut dengan iman. Ini disebut dengan iman. Dan Isra Mi'raj merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Ayu'minun, apakah mereka akan beriman atau mendustakan? Dan ujian juga bagi kita hari ini. Ujian keimanan kepada kuasaannya, tentang keadilan Allah, dan semua hal-hal yang berhubungan dengan Allah SWT. Peristiwa Isra dan Mi'raj membuat keimanan seseorang itu, jamaah sekalian, diuji. Apakah dia bisa naik atau turun? Orang-orang yang fihi mutaraddud tadi itu diuji oleh Allah SWT. Apakah beriman atau tidak? Setuju atau tidak? Ini hikmah yang berikutnya. Pertama, hikmahnya apa? Tasliyah bagi Nabi, hiburan bagi Rasulullah. Kemudian yang kedua, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ujian bagi kita, orang-orang yang beriman. Setuju atau tidak? Ini bagian dari bukti kebenaran risalah Rasulullah SAW. Bukti bahwa Muhammad SAW itu adalah betul-betul seorang nabi. Walaupun sudah ada bukti-bukti yang lainnya untuk memperkuat keimanan kita tadi itu. Sama seperti yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Tak kalah penting dari itu semua, ya Rasulullah, spirit perjalanan Isra Mi'raj ini juga menyisakan hikmah tersendiri bagi kita, terutama apa? Terutama oleh-oleh. Mohon maaf Pak, kita kalau habis melakukan perjalanan, bagi kita yang berangkat atau bagi yang tidak berangkat, itu apa kira-kira? Oleh-olehnya Pak. Oleh-oleh. Terutama orang Indonesia. Orang Indonesia ini dalam penelitian, jamaah umroh paling banyak dulu sebelum pandemi. Ini penelitian sebelum pandemi. Jamaah umrah paling banyak itu dari Pakistan. Karena mereka 90% lebih itu muslim. Pakistan. Tapi jamaah Indonesia itu nomor 2.
Jadi dalam survei yang umrah paling banyak itu dari Pakistan. Jamaah Indonesia nomor 2. Ini penelitian sebelum pandemi. Namun yang paling banyak belanja itu orang Indonesia. Secara jumlahnya kita nomor 2, tapi belanjanya nomor 1. Iya, serius ini ada penelitiannya gitu ya. Maka tidak heran kalau di Jeddah, di Kornes itu adalah tokoh Ali Murah, tokoh Makassar. Di Madinah Bu ada tokoh Tanah Abang gitu kan. Luar biasa. Mengapa? Karena yang paling banyak belanja orang Indonesia. Itu cerita tahun 2019 sebelumnya. Sekarang terakhir 2023 ada lagi penelitian. Tahun 2023 kemarin ini rekor. 13 juta penduduk dunia umroh. Dan yang paling banyak itu dari Indonesia. Ya, jadi Pakistan lewat Pak. Udah kebalap sama kita. Ya, saya aja haji bulan Agustus 2 kali umroh, September enggak, Oktober sekali, Desember sekali, Januari ya. Saya aja udah 4 kali ini ya dari bulan Agustus ya. Belum yang lainnya. Jadi jamaah Indonesia paling banyak dan belanja juga paling banyak. Itu nggak ada yang ngalahin orang Indonesia gitu ya. Saya rutin bimbing jamaah, itu rata-rata kemarin ada jamaah saya. So diingatkan, Bu, maksimal 23 kilo loh bawaannya. Siap Ustaz. Saya ingatkan lagi, nanti kalau ditimbang di bandara Bu, oleh-olehnya ini kebanyakan ada 2 pilihan saya bilang. Pertama, isi kopernya dibongkar, kurangin, karena batasnya cuma 23 kilo. Ya Ustaz. Atau opsi yang kedua, bayar. Bayar overweight-nya ya, kelebihan bagasi dibayar. Benar Pak, begitu di bandara ditimbang 29 kilo. Kelebihan 6 kilo. Gimana ini Mbak? Saya bilang, Bu, ya kalau bongkar berarti oleh-olehnya nggak jadi dibawa dong. Ya udah bayar. Hitung-hitung bayar 350.000 baru kemudian diangkut. Itu orang Indonesia. Apa itu? Oleh-oleh. Jadi kalau kita melakukan perjalanan, di antara yang paling berkesan adalah oleh-olehnya. Oleh-olehnya mana? Baik bagi kita yang melakukan perjalanan atau bagi yang tidak ikut. Rasulullah yang tidak biasa. Mana oleh-olehnya? Oleh-oleh Rasulullah apa? Oleh-oleh Rasulullah bukan air minum. Kalau kita pergi ke beberapa negara dan bukan oleh-oleh Rasulullah adalah sholat 5 waktu. Ini oleh-oleh Isra Mi'raj Rasul. Digisahkan Rasulullah setelah melakukan perjalanan Isra naik ke atas Mi'raj. Maka persisnya disebut dengan Isra Mi'raj. Isra Palestina, Mi'raj dari Palestina ke Sidratil Muntaha, Baitul Izzah indillah, inda Sidratil Muntaha. Nabi menapaki langit ke langit, Nabi Isa dan seterusnya, tiba pada langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, Bu. Langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah lanjut menghadap Allah Subhanahu wa taala di Baitul Izzah. Terjadilah dialog antara Allah dengan Rasulullah yang diabadikan hari ini dengan doa tahiyat kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah dan seterusnya. Ya, dialog, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas, memberikan amanah kepada Rasulullah dan kepada kita hari ini. Apa itu? Melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Allah sebagai nabi teladan, sebagai Anbiya, para nabi, Sayyidul Anbiya, umat, ya, Anda dan umat melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Sampai Rasulullah jamaah turun lagi ke bumi, mampir di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, tak banyak bicara. Turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Suruh ya, kita tambahkan dikit sesuai dengan pesan sponsor tadi ya. Tiba langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, Pak. Alhamdulillah, Nabi Musa ini orangnya kepoan. Tahu kepoan? Pengen tahuan. Kayak mama. Mama itu pengen tahuan.
Katanya begitu ya. Kata dokter Aisyah Dahlan, emak-emak itu pengen tahuan gitu ya. Kalau ibu-ibu naruh handphone di meja, kemudian dia pergi ketinggalan, jarang bapak-bapak lihat-lihat scroll WA emak-emaknya, jarang. Tapi kalau bapak-bapak ketinggalan handphone di rumah, pergi ke kantor handphone rumah, emak-emak kepoan. Dilihat tuh handphone bapak-bapak. Atau dompetnya ketinggalan, kepoan, pengen lihat berapa isinya gitu kan. Ada penelitian lagi ya. Jadi kalau ibu-ibu itu berbaris ngantri ke toilet, berbaris ngantri ke toilet, tiba-tiba di belakang itu ada yang buang angin, Bu. Buang angin itu kan. Itu dijamin 7 orang yang ngantri nengok ke belakang semua. Pengen tahu siapa yang buang angin barusan gitu kan. Kepoan namanya itu. Alhamdulillah, orang yang pengen tahuan. Begitu Nabi turun, ketemu dengan Nabi Musa AS. Apa kata Musa? Ya Muhammad, wahai saudara. Dapat apa dari Tuhan? Menghadap Allah. Musa menghadap Allah di Bukit Tursina, mendapatkan as-suhuf, wahyu yang kita kenal hari ini dengan kitab Taurat. Nah, Anda baru menghadap Allah, dapat apa? Dapat apa? Dia tahu. Jadi ada 2 nabi yang langsung bicara dengan Allah. Pertama Musa, kalimullah. Yang kedua Rasulullah SAW. Barusan Anda dapat apa? Maza akhadta min rabbik. Kata Rasulullah, kami dapat perintah melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Hah? Kata Musa, 50 kali? Musa itu pengalaman, Bu. Karena di antara perintah Allah pertama kali kepada Nabi Musa adalah sholat. Aqimis sholata li dzikri. Ketika Nabi Musa pulang dari di Bukit Tursina mampir dan kemudian mendapatkan wahyu, ini anallahu la ilaha illa ana fa'budni, saya adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah dan sembahlah saya, kata Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi salat ini bukan hanya bagi kita, tapi bagi umat-umat sebelumnya ada salatnya. Nabi Ibrahim ada salatnya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, kata Ibrahim, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat. Demikian juga dengan Nabi Musa ya. Saya pernah ketemu dengan seorang pendeta Nasrani di sebuah wilayah di Jakarta, dan habis pertemuan saya izin minta tunjukkan masjid. Ditunjukkan saya, itu ustadz masjidnya. Begitu pulang 5 kali sholat seharian, sholat itu yang wajib. Nah, kami dari Kristen Ortodoks Suriah, KOS, sekte Kristen Ortodoks Suriah, kami sholat 7 kali sehari semalam. Waktu duha dan sholat malam ditambahkan, jadi 7. Jadi mereka juga sholat. Kata Musa AS, ya Muhammad, 50 kali sehari semalam. Irji' ila rabbika fa inna ummataka lan tatlab. Pulang ke Tuhanmu, minta diskon. Saya yakin umatmu nggak akan sanggup melaksanakan 50 kali sholat sehari semalam. Sanggup nggak, Bu? 5 kali aja banyak yang bolong-bolong. Ini 50 kali sehari semalam. Yakin saya, kata Musa, umatmu nggak akan mampu. Lantas nggak mungkin bisa. Pulanglah Rasulullah SAW menghadap Allah SWT. Fal yukhaffif, maka diringankan, didiskon. Kalau bahasa mama hari ini, diskonnya 5 kali, tersisa 45, masih banyak. Kata Musa alaihissalam, gimana ceritanya? Udah, kata Rasulullah, udah diskon, udah dikurangi, terus tinggal 45. Balik lagi, itu masih kebanyakan, balik lagi, bolak-balik. Rasulullah diriwayatkan dalam terakhir tersisa 5. Ini pun 5, Musa tetap nyaranin supaya kembali lagi. Cukup, kata Rasulullah. Melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, dan bukan 50 kali. Ada yang nanya, Ustaz, itu kurang kerjaan amat. Allah itu mbok ya kalau pengen nyuruh kita sholat, ngapain pakai ada drama? 50 kali dulu baru kemudian 5 kali. Langsung aja 5 kali. Ngapain pakai acara 50 kali dulu? Ada 2 penjelasannya. Pertama, ini disebut dengan proses. Bukan hanya perintah sholat, Bu, Pak. Kita ini lahir itu proses.
Kalau Allah mau dan pasti bisa, kita ini lahir bisa langsung segede ini bisa. Tapi enggak, Allah pengen kita lahir kecil terus. Cuman masalah kita hari ini kan banyak yang tidak mau proses. Pengennya apa? Pengen langsung jadi, instan. Apalagi anak-anak generasi Z hari ini, nggak mau proses. Mbak, abang, kakak, Abi sama Umi hari ini ada acara. Nanti makan siang masak sendiri. Telur udah ada, minyak goreng udah ada, semua udah siap, masak sendiri. Silakan. Ini nasi beras. Iya Abi. Pulang nggak ada yang masak. Pencet tombol, klik, 10 menit udah mateng. Lengkap. Ini generasi hari ini. Nggak mau. Nggak bisa. Mesti nunggu 3 bulan dulu gitu kan. Maka saya waktu pandemi kemarin, karena nggak ada kerjaan, lebih banyak online di rumah ya. Saya sama istri Bu, di samping rumah itu ada lahan kecil. Kami bikin tanam-tanaman. Nanam sayur. Keterusan sampai sekarang. Maka dari pandemi sampai sekarang saya sekeluarga nggak pernah beli cabai. Makanya di luar sana kalau ada yang berisik cabai mahal, bodoh amat. Saya punya kebun cabai gitu ya di samping rumah. Kemudian untuk nyambel ya, kalau tomat kegedean ya kami nanam mana orang Sumatera, Palembang ya, ada buah namanya tomat cherry. Ya, kami nyebutnya dengan cung kediro bahasa sononya. Kami tanam nyambel, wah mantap. Nggak pernah beli juga gitu kan. Ini kalau anak-anak nggak akan mungkin mau gitu ya. Pengennya udah langsung instan. Sholat Bu dari 50 menjadi 5. Ini bagian dari apa? Bagian dari proses. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya proses. Jangan semuanya dibuat sulap, sim salabim habbar kerabrak jadi enggak bisa. Kita harus menghormati proses dan itu yang dinilai oleh Allah. Alasan yang kedua, walaupun sholat kita 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib dulu, lohor, asar, maghrib, Islam 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya walaupun kita sholatnya 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya 50 kali. Karena rumusnya apa? Bikulli hasanatin bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sholat kita 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya indallah diberikan Allah 10 kali lipat. Dan ini juga berlaku untuk ibadah yang lainnya. Misalnya sedekah kita. Sedekah kita itu walaupun 1 dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat minimal, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Puasa Ramadan kita, dalam sabda Nabi mengatakan, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan sempurna Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, setelah itu ditambah 6 hari di bulan Syawal Bu. Ingat, puasa sebulan Ramadan lalu ditambah dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Ramadan. Siapa yang melakukan ini kata Rasulullah, faka'annahu shamad dahar. Dia seperti orang yang puasa sak tahun penuh. Bagaimana penjelasannya? Kaidahnya sederhana. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ramadan 1 bulan. 1 bulan Ramadan dikalikan 10 menjadi berapa Bu? 10. Dengan pahalanya 10 kali Ramadan, 10 bulan. 6 hari dikali 10 sama dengan 60 hari. Itu sama dengan 2 bulan. 12 bulan. Makanya walaupun puasa kita cuma sebulan, ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sak tahun sama dengan puasa 12 bulan. Makanya nanti kita disunahkan setelah puasa Ramadan disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut, boleh juga tidak. Untuk apa? Menyempurnakan pahala kita supaya mendapatkan 1 kali dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Nah, sholat ini Rasulullah merupakan oleh-oleh terbesar Rasulullah yang ada sampai hari ini. Dan sholat ini menjadi hal yang sangat penting. Para ulama atau hadis Nabi mengatakan bahwa as-salatu
kata Rasul, imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Kita bisa bayangin, Bu, Masjid Al-Muslimun ini yang gede megah seperti ini, tapi kalau nggak ada tiangnya, roboh. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang melaksanakannya, maka dia telah mendirikan agamanya, dan siapa yang meninggalkan berarti dia merobohkan agamanya. Salat menjadi sangat penting bagi kita. Bahkan di antara ibadah yang ada hadisnya. Ada hadisnya di mana Rasulullah memerintahkan kepada anak-anak untuk melaksanakannya juga salat. Walaupun mereka belum auladakum bisalah wa hum sab'a sinin. Perintahkan anak-anak salat walaupun usianya baru 7 tahun. Ya, salat. Siapa yang ingin dimudahkan oleh Allah SWT urusannya, maka pelihara salatnya. Orang yang memelihara salatnya, maka Allah akan mempermudah urusannya. Ya, salat adalah ibadah yang awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dicek oleh Allah SWT. Salat adalah farqu bainal mu'mini wal kafir salat. Pembeda antara mukmin dan kafir adalah salat. Ya, orang mukmin salat, kafir tidak salat. Itu bedanya. Walaupun nanti ada penjelasan sederhananya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, clear. Orang yang tidak sholat itu kafir. Dalam mazhab Asy-Syafi'i ada penjelasan detailnya. Orang yang tidak sholat itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan dia kafir. Kalau menganggap sholat itu tidak wajib. Dia nggak sholat, kenapa? Nggak wajib. Seperti pendapat Musailamah al-Kadzdzab, Tulaihah bin Khuwailid, Malik bin Nasr Yasufnya, mereka mengingkar sholat, dan diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Kemungkinan yang kedua, dia melakukan dosa besar. Jadi orang yang tidak sholat itu bisa jadi kafir atau dia melakukan dosa besar. Kalau menganggap sholat wajib tapi nggak dikerjain, malas, sok sibuk, nggak ada pakaian. Saya kritik habis tuh waktu mau sholat. Bikin musola, Pak. Begitu tiba waktu salat, Kang, salat dulu, saya bilang. Ustaz, ini apa celana? Anda bikin musola, bangun masjid tapi nggak salat. Gimana ceritanya, saya bilang? Jadi kalau alasannya pakaiannya kotor, nah ini saya pinjamin sarung. Bila perlu, saya punya banyak stok sarung. Karena setiap lebaran dikasih jemaah gitu kan, nggak ada alasan. Ini ya. Dan demikian juga dengan anak-anak kita hari ini. Dia adalah tolak ukur keimanan seseorang. Salat ini apapun. Karena kalau kita bicara salat ini sangat panjang. Di antara hikmahnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apalagi kalau kita bicara tentang salat berjamaah, dia bisa menyambung silaturahim di antara kita. Pahalanya besar. Sehingga oleh terbesar Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj adalah peristiwa salat. Terakhir sebagai penutup, innakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai closing penutup adalah perjalanan mulia. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini ada di Palestina. Isyarat juga bagi kita, penegasan juga bagi kita bahwa Palestina yang di dalamnya ada Al-Aqsa adalah tanah kita. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Jadi kalau hari ini ada peristiwa dibombardirnya Gaza, Palestina diambil oleh Israel, kita seorang muslim harus peduli. Di antara alasan kepedulian kita adalah bahwa di situ ada tanah kita, milik kita. Tujuan Isra'nya Rasulullah, kiblat pertama kaum muslimin. Jadi sebelum Rasulullah dan kaum muslimin menjadikan Ka'bah, Al-Masjidil Aqsa. Nabi mengatakan dalam sabdanya bahwa sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali lipat. Dan sholat di dengan 500 kali lipat pahalanya. La tushaddu rihalu illa ila salasat masajid. Tidak begitu dianjurkan melakukan safar kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Saya mohon maaf sempat mengevaluasi. Dan na'udzubillah, ini semoga bukan bagian riya, tapi cerita bahwa karena punya travel, sering ngebimbing, jadi relatif sering berangkat. Saya punya catatan, nanti tanggal 22 Februari ini ada keberangkatan yang ke-36.
36 kali umrah tapi nggak pernah ke Al-Aqsa. Ada apa ini? Sudah 3 ke 6 kali berangkat dan memimpin jamaah haji juga, tapi nggak. Masalahnya, saya evaluasi. Ternyata selama ini emang belum berdoa, emang belum direncanakan. Wallahu inda dhanni 'abdi. Allah itu sesuai dengan persangka hambanya. Allah kita pengen apa? Maka sejak 4-5 bulan terakhir saya sadar bahwa selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi, ada Al-Aqsa yang juga harus kita kunjungi. Kan itu adalah masjid kita. Maka saya pun mulai melantunkan doa. Allahumma anqidil Masjidil Aqsa minas suhyuni wal kuffar. Allahumma anqidil Masjidil Aqsa minal yahudi was suhyuni wal kuffar. Ya Allah, selamatkanlah Masjidil Aqsa dari cengkeraman dan orang-orang kafir. Allahumma a'iddal Masjidil Aqsa fi rihabil muslimin. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Dan saya tutup juga doa dengan kalimat Allahumma rzuqna salata fiha qabla al-mamat. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada hamba-Mu ini agar bisa sholat di Masjidil Aqsa sebelum meninggal dunia. Terus sesekali juga kami lantunkan dalam kunut-kunut nazilah. Dan sepertinya titik terang sholat di Masjidil Aqsa itu mulai muncul, mulai ada. Kemarin jam 9 pagi saya DWA oleh travel, Ustadz siap berangkat ke Mesir. Siap. Saya nggak mikir panjang lagi, langsung siap. Kapanpun waktu siap. Kita jadwalkan Ustadz ba'da lebaran haji, setelah haji. Bulan Agustus atau September. Saya bilang Agustus, saya udah ada jadwal umrah, tanggal 15. Kalau bisa digeser ke September. Siap Ustaz, kita jadwalkan 11 September. 9 hari insya Allah akan keberangkat Mesir, Yordania, dan closing dengan Al-Masjid Al-Aqsa. Biddoa, dengan doa. Kita harus menganggap penting. Jadi peristiwa Isra Mi'raj merupakan isyarat ilahi yang menunjukkan kepada kita bahwa Al-Aqsa milkun lil muslimin, milik kaum muslimin yang harus kita selamatkan. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, studio menunjukkan pukul 6:15 menit. Kita ada waktu 15 menit untuk tanya jawab jika diperlukan. Jika tidak, maka kita cukupkan dengan doa. Tadi saya dapat bocoran dari panitia, di samping katanya sudah ada menu sarapan. Saya nggak tahu menunya apa gitu ya. Nah, sebelum kita selesaikan, barangkali ada yang ingin tambahkan, ditanyakan tentang tema kita hari ini atau yang lainnya, falyatafaddalu mashkurin. Dipersilakan kalau ada. Monggo. Monggo atau mangga nih? Mangga. Silakan, Pak. Oh ya, boleh dikasih. Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai Isra Mi'raj ini Pak Ustadz, di dalam surat Al-Isra itu hanya disebutkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Tidak dijelaskan dalam surat ini ke Mi'rajnya Pak Ustadz. Bisa mohon dijelaskan? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Pertanyaannya tadi adalah di dalam surat Al-Isra disebutkan hanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, tidak ada penjelasan tentang Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Memahami Al-Qur'an ya, secara umum apapun ya, tidak cukup dengan Al-Qur'an saja. Bahkan termasuk tata cara ibadah kita, misalnya sholat, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Gimana kita sholat, gimana zakat, nggak ada keterangannya. Ya, demikian juga haji. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahkan Allah. Gimana tata caranya, nggak ada. Ya, wal yatawafu bil baitil atiq. Kata Allah, tawaflah di rumah tua. Tawaflah di Ka'bah. Berapa kali kita tawaf? Bacaannya apa? Nggak ada dalam Al-Quran. Itu semua jelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Demikian juga dengan kisah lengkap tentang Isra dan Mi'raj.
tidak hanya ada di Al-Quran, tetapi juga dijelaskan dalam Rasulullah bertemu dengan Nabi siapa saja. Pada setiap langit tersebut nggak ada dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam hadis-hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karenanya saya suka sampaikan bahwa bagaimana para ulama dulu ya menggandengkan antara ya Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sirah. Ali Zainal Abidin cicit Rasulullah mengatakan, dulu kami diajarkan kaifa nu'allamu maghaziyar Rasul, bagaimana kami dulu diajarkan tentang serial perang cerita Rasulullah, kama sebagaimana kami diajarkan suratan minal Quran. Ulama dulu di mana mereka meletakkan sampingnya ada kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah. Demikian juga dengan Isra dan Mi'raj, dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis dalam kitab Bukhari dan hadis Muslim. Yang paling banyak tentang Isra dan Mi'raj ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kita tahu hadis-hadis dalam Sahih Muslim itu adalah hadis-hadis yang sahih. Saya kira begitu Pak ya. Baik. Satu lagi monggo terakhir, silakan. Monggo. Pertanyaan Ya. pada saat Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, apakah perintah sholat itu atau pembicaraan Allah dan Rasulullah itu secara langsung gitu? Saya belum bisa membayangkan bagaimana seperti kita nih, seperti saya Ustaz bicara secara langsung. Seperti apa mekanisme apa? Atau ada hijab antara Allah dan Muhammad SAW? Iya, baik. Bismillah. Iya, ini memang salah satu pembahasan dalam kajian para ulama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apakah pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala wajhan biwajhin, ketemu wajah muka, atau min wara' hijab? Ya, saya cenderung pada pendapat yang kedua. Ya, min wara' hijab. Kelak di akhirat kita akan bertemu dengan Allah wajhan, dengan wajahnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, tapi kalau di dunia tidak. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika minta ditunjukkan Allah, dia tersungkur dan tidak sanggup. Nah, jadi saya lebih cenderung pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa dialog Allah dengan Rasulnya Muhammad SAW ya, min wara' hijab, ada batas hijabnya. Ya, tidak wajhan biwajhin, tidak bisa melihat Allah secara langsung di dunia ini. Walaupun ada yang mengatakan bertemu wajah langsung, tapi wallahu alam. Ini yang saya pahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya. Jadi disebut dengan kecuali nanti di akhirat dalam surah Al-Qiyamah dikatakan tadi wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah kita ini, orang-orang beriman ini nadhir, bercahaya. Ya, nadhirah itu bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Nadhirah. Pakai Allah dan pakai Allah. Nadhirah itu bercahaya, nadhirah itu melihat. Ya, jadi bercahaya, berseri-seri kan melihat wajah Allah SWT di akhir. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan, kita sempurnakan dengan doa ya. Kita sejenak menengadahkan tangan kita bermunajat kepada Allah SWT pada waktu yang mustajab ini, inda duha ya, inda syuruk ya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan atas semua yang kita lakukan, diberikan keberkahan, dan kita sisipkan ya, doa untuk negeri kita agar diberikan oleh Allah pemimpin yang soleh yang bisa bawa masyarakatnya menuju yang lebih baik lagi insyaallah. Juga kita insert doa bagi saudara kita yang ada di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana la tada' lana fi masjidina hadha dhanban illa ghafarta ولا دينا إلا قضيته ولا هاما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا ولنا صلاح يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود والصهيوني والكفار اللهم أعد المسجد الأقصى في رهاب المسلمين اللهم ارزقنا الصلاة فيها قبل الممات اللهم ارفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Jamaah, demikian semoga bermanfaat dan kita selesaikan dengan kafarat majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen sholat sunnah syuruk dulu silakan biar sarapannya tenang ya. Silakan.